Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat, walaupun kemarin agak lelah karena menyambut kepulangan cucunda yang kedua, Cak Putri, yang lahir tanggal 23 Oktober 2022 Ahad jam 16.30. Ya alhamdulillah saya hari ini punya 2 cucu. Saya teringat pada kawan saya Pak Rizal Ripai alias Ijul. Beberapa waktu lalu di rumahnya menemukan seorang bayi yang diletakkan di pintu rumahnya. Lalu diambilnya sebagai satu rezeki gitu. Beberapa hari kemudian ternyata ada keluarganya, dan anak itu juga sudah diambil alih waktu itu oleh wali kota Bandar Lampung. Tapi yang saya mau cerita di sini bagaimana satu proses anak tersebut yang ditemukan itu ternyata begitu berharga bagi keluarga, dua pihak keluarga daripada orang tua si bayi, dan begitu berharga juga bagi Ijul yang menemukan sang bayi dan beberapa orang. Nah, yang saya pengen cerita sebetulnya adalah perasaan saya yang bertahun-tahun luka. Saya bilang luka sebab saya ketika mahasiswa UI, saya itu sholat di Salemba dengan nama Masjid Arif Rahman Hakim. Ya, saya sholat berdoa ketika saya waktu mau dites masuk UI dan ketika juga sudah diterima di UI. Tapi nama Arif Rahman Hakim itu menjadi satu pelajaran bagi saya bagaimana seorang Arif Rahman Hakim hidup. Dan nama ini kenapa dipakai di nama Masjid UI di Salemba itu, Salemba 4. Ternyata dia adalah seorang manusia yang gugur ketika terjadi proses menurunkan kekuasaan yang absolut di negara ini, yaitu menurunkan Bung Karno yang telah menjadi presiden selama 20 tahun. Gugur seorang manusia. Nah, dalam perjalanan saya ketika kuliah di UI, tahun 82 saya masuk, tahun 84 hati saya kembali menjerit menerima kenyataan bahwa ada peristiwa Tanjung Priok yang kalau bahasa kawan saya itu terminal rawa badak tuh darah itu sedengkul di saluran itu, karena memang setelah pembantaian jemaah satu masjid itu disiram pakai brangwir. Saya mendapat cerita dari komandan pelakunya yang kebetulan orang tersebut saya kenal gitu. Jadi bukan darahnya, sebetulnya adalah air yang dipakai untuk membersihkan peristiwa pembantaian itu mengalir. Dan saya baru tahu juga detailnya akhir-akhir ini bahwa itu adalah seluruh jemaah masjid itu diuber
harus dibunuh. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Oke, saya berlanjut kuliah ketika tahun 1988 saya lulus kuliah. Ya, saya orang tuanya di Lampung. Saya berjalan mau pulang kampung. Ada orang tua. Dalam perjalanan itu sekali lagi saya terkaget. Peristiwa Talang Sari, Lampung. Terjadi pembantaian yang luar biasa, 2 kampung di bumi hanguskan. Waktu itu pangdamnya Pak Hendro Priyono yang sekarang jadi petinggi di kebijakan militer Indonesia. Dan saya kalau dengar nama Hendro Priyono ini saya merasa tersakiti gitu, karena adanya peristiwa Talang Sari di Lampung. Karena dalam perjalanan saya jalan kaki dari Menteng itu, karena saya waktu itu tinggal punya keluarga di Menteng lah. Mulai dari ayah saya juga dulu tinggal di keluarga ayah saya juga di Menteng, ada Jalan Tasikmalaya, kalau saya di Jalan Pekalongan. Saya dengar di radio dalam perjalanan itu ada peristiwa di Lampung. Ya, saya dengar aja, belum tahu persis detailnya. Tapi ketika nyebrang dari Selat Sunda naik kapal feri, saya naik bis. Di dalam bis tuh militer memeriksa atau apalah, yang jelas bawa senjata lengkap. Dalam bis yang saya tumpang itu saya tidak mengerti terlalu jauh waktu itu. Ya, saya melihat sesuatu yang mengerikan. Saya merasa dalam ancaman, ya, karena saya sedang dalam perjalanan, tahu-tahu ada masuk militer dengan persenjataan lengkap. Sebetulnya hal ini sudah saya rasakan ketika saya masuk UI. Suasana UI waktu itu baru dipegang oleh rektor dari militer, Pak Nugroho Noto Susanto. Dan suasana mahasiswa waktu itu cukup mencekam. Ya, sayup-sayup saya dengar tokoh-tokoh mahasiswa seperti Mas Peter Sumaryoto, yang akhir-akhir ini saya sering komunikasi, tapi terakhir juga saya kehilangan kontak sama beliau lewat medsos. Beliau sekarang menggerakkan pembangunan lewat bertani, menanam satu tanaman yang berumbi gitu. Dalam perjalanan sampai saya di Lampung, ya, suasana saya melihat dunia ini dalam tanda tanya besar di negara ini. Sampailah pada satu, ya, saya harus bekerja. Lalu dalam pekerjaan saya pun saya menangis ketika tahun 1998 ketika Pak Harto mengucapkan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena saya dari kecil cuman tahu yang namanya presiden saya itu Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto, yang mau nggak mau saya cintai karena beliau presiden saya dari kecil sampai saya tua. Apapun bentuknya dia presiden saya, orang tua saya. Ketika beliau mengundurkan diri, ya saya menangis lah, walaupun saya nggak sadar bahwa itulah yang saya kenal, ya lebih dari orang tua saya kali. Karena setiap hari saya mendengar berita tentang Presiden Soeharto dari kecil
sampai tahun 98. Bergerak dari situ, oke lah, dengan segala macam judulnya saya tahu tentang Presiden Soeharto. Lalu saya juga tahu peristiwa 21 Juli di mana PDI kisruh yang melahirkan PDIP Perjuangan, yang melahirkan kepemimpinan Megawati yang waktu itu didukung oleh Forum Demokrasi yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid pakai Kiai Haji yang kita kenal sebagai Gus Dur. Ya, ada satu harapan bahwa Megawati dengan kawan-kawannya ini mungkin menjadi pemimpin yang lebih manusiawi. Berjalan waktu sampai hari ini saya melihat Megawati ini masih berkuasa. Ya, mudah-mudahan aja kita akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak haus kekuasaan, tapi haus akan kebaikan. Bagaimana kebaikan kita sesama manusia yang diajarkan oleh Pancasila, beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah harusnya menjadi medan amal kita. Pancasila harusnya itu menjadi peradaban bagi bangsa Indonesia. Tapi kenyataannya masih jauh saya lihat. Sehingga saya yang sudah cukup lelah dalam kehidupan ini, saya udah pensiun tahun lalu, tapi saya melihat perjuangan tentang Pancasila ini sepertinya masih jauh. Sehingga tanggal 28 Oktober 2022 ini pada hari Jumat, saya bersumpah selama sisa umur saya ini saya akan berjuang dengan politik. Sekarang saya masuk Partai Gelora dalam rangka memperjuangkan Pancasila sebagai peradaban bangsa Indonesia yang nantinya mudah-mudahan menjadi peradaban dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.